Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bertemu lagi dalam mimbar Gemar Online hari ini Senin 14 April 2025. Saya akan berbagi dari berkat firman Tuhan yang terambil dari jadwal pembacaan dalam Perjanjian Baru dari surat 2 Korintus pasal 6. Saya akan bacakan mulai ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan berbagi mengenai ayat 1 di mana di situ Paulus menulis untuk jemaat di Korintus pada waktu itu. Paulus berkata sebagai teman-teman sekerja, yaitu Paulus menganggap bahwa jemaat Korintus adalah rekan sekerjanya dalam pekerjaan Tuhan. Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus agar jemaat Korintus jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah mereka terima. Kata jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah bisa juga berarti jangan menyia-nyiakan, jangan meremehkan, jangan menganggap sepi atau mengabaikan kasih karunia Allah. Dari pembacaan selanjutnya kita akan melihat ciri-ciri orang yang mengabaikan kasih karunia Allah. Adapun ciri-ciri orang yang mengabaikan kasih karunia Allah adalah orang itu tidak tahu berterima kasih, tidak tahu untuk membalas kebaikan yang telah Allah berikan kepada mereka. Kita sebagai orang yang telah berdosa, pada saat kita masih berdosa, Allah memberikan kasih karunia-Nya melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus, kita yang dahulu seteru diperdamaikan kembali dengan Allah. Semuanya itu bukan hasil usaha kita, tetapi kasih karunia Allah. Sebab itu kita harus tahu berterima kasih kepada Allah. Dengan cara apa kita berterima kasih kepada Allah? Yaitu kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membagikan kasih karunia Allah kepada orang lain. Dengan cara kita juga berbuat kasih kepada orang lain. Dengan jalan demikian kita menjadi saksi Allah, dan orang lain juga bisa merasakan betapa besarnya kasih karunia Allah bagi manusia melalui perbuatan kasih kita kepada mereka. Kemudian ciri-ciri orang yang mengabaikan kasih karunia Allah ialah mereka mudah terpengaruh ajaran lain, ajaran di luar ajaran Paulus. Demikian juga orang Korintus. Begitu mudahnya mereka melupakan apa yang telah diajarkan Paulus yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jemaat Korintus mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan mereka. Demikian juga kita sebagai orang percaya dan orang yang tahu berterima kasih dan menghargai kasih karunia Allah, janganlah kita mudah terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran yang banyak ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi kita harus tetap memiliki integritas, memiliki kesungguhan, memiliki hati yang menghargai kasih karunia Allah dengan jalan kita tetap memegang teguh firman Tuhan.
Bagaimana kita bisa memegang teguh firman Tuhan? Yaitu kita mau tunduk dalam satu penggembalaan, di mana kita Tuhan tempatkan di dalam satu penggembalaan di gereja lokal. Kita mau tunduk dan mengikuti apa yang diajarkan di dalam komunitas di mana gereja kita ada. Janganlah kita menjadi jemaat yang tidak mau diajar di tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Sehingga kalau kita menjadi jemaat yang selalu terombang-ambing oleh pengajaran dari tempat lain, maka kita tidak akan menjadi jemaat yang bisa berakar dan bertumbuh. Dengan demikian kita akan menghancurkan diri kita sendiri, karena kalau kita tidak mau menetap di dalam satu penggembalaan, maka iman kita tidak akan bisa bertumbuh. Dengan demikian kita akan menjadi jemaat yang tidak terus-menerus menempel pada pengajaran Kristus. Kita akan melepaskan diri, menempel dan melepaskan diri. Demikian seterusnya, maka kita lama-lama akan menjadi ranting yang kering dan tidak berbuah. Maka ranting yang kering itu akan dipotong dan akan dibakar. Itu sangat mengerikannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan lagi ciri-ciri orang yang tidak menghargai kasih karunia Allah adalah mereka tidak bisa memprioritaskan kepentingan Tuhan dan pekerjaannya. Kebanyakan orang-orang percaya, mereka menganggap kasih karunia Allah itu begitu besar, begitu dalam, begitu tinggi, begitu luas, sehingga mereka menganggap rendah kasih karunia Allah itu. Dengan memiliki suatu pikiran yang salah, mereka menganggap Tuhan akan memaklumi, Tuhan kan kasihnya besar. Kalaupun aku hari ini tidak memprioritaskan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni. Dan orang yang memiliki pola pikir yang demikian, mereka cenderung meremehkan kasih karunia Allah. Mereka cenderung mengedepankan kepentingan dirinya sendiri di atas kepentingan Tuhan dan pekerjaannya. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang meremehkan dan menyia-nyiakan kasih karunia Allah adalah orang yang menyia-nyiakan waktu untuk memenuhi kesenangan jasmaninya sendiri. Kebanyakan karena pengajaran yang salah, yang mengajarkan kasih karunia yang melampaui segala sesuatu, hyper grace, sehingga mereka salah dalam mengerti akan kasih karunia Allah itu, sehingga hal itu menjadikan mereka menunda-nunda waktu untuk segera memberikan suatu respon yang benar akan kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Banyak waktu yang disia-siakan hanya untuk memenuhi kesenangan sendiri, untuk memenuhi ambisi dan kesenangan pribadinya. Mereka menganggap bahwa kesenanganku di atas kesenangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah biarlah firman Tuhan hari ini boleh menegur kita bersama. Memang kasih karunia Allah itu begitu besar, sangat luas, tidak terbatas. Tapi ada hal yang harus kita ingat, bahwa usia kita sebagai manusia itu terbatas Bapak Ibu yang saudara yang terkasih. Mari kita baca di dalam Yakobus pasal 4. Kita baca mulai ayat 13 sampai 14. Di situ dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sangat jelas Bapak Ibu Saudara terkasih, hidup kita ini singkat, dan yang paling mengerikan, kita tidak tahu kapan akhir hidup kita.
Sebab itu kita harus mempergunakan waktu kita sebijaksana mungkin untuk kita menghargai kasih karunia Allah. Dengan jalan apa? Segera mungkin kita juga membagikan kasih karunia Allah kepada orang lain. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang memberikan kita suatu peringatan bahwa perkenanan Tuhan itu ada waktunya. Mari kita baca di dalam 2 Korintus tadi pasal 6 ayat 2, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di situ sangat jelas dikatakan, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Berarti ada waktunya Tuhan tidak berkenan. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengenai kematian itu misteri. Kita tidak tahu 1 menit, 2 menit ke depan apakah kita masih bisa bernafas, apakah masih ada waktu hidup kita. Sebab itu kita harus berhati-hati. Yang ketiga yang harus kita ingat bahwa kepastian akan kedatangan Tuhan Yesus dan penghakimannya itu akan segera tiba. Kita harus berhati-hati dan bijaksana untuk segera mungkin kita melakukan hal yang dikehendaki Allah. Berbagi, membagikan kasih karunia Allah kepada orang lain, memberitakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Ya Bapak Ibu, orang yang dengan sengaja meremehkan kasih karunia Allah, menganggap kasih karunia Allah adalah dikatakan adalah sebagai orang yang jahat, orang yang fasik. Dan orang yang jahat, orang yang fasik tidak memiliki masa depan. Itu bisa Bapak Ibu Saudara baca di dalam Amsal 24 ayat 19 sampai 20. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai firman yang terakhir yang boleh mengingatkan kita di dalam Wahyu 22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Apakah yang kita lakukan saat ini Bapak Ibu? Kita menghargai kasih karunia Allah dengan jalan kita melakukan hal yang baik, dengan tekun kita mau dididik, diajar oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya supaya kita bertumbuh dan berbuah, dan buah kita tetap. Dan pada saat Tuhan datang, kita menghasilkan buah yang bagus, yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah tanda kita menghargai kasih karunia Allah. Sebagai penutup saya akan persembahkan satu lagu sebagai peringatan kita. Tak pernah kau tahu denyut akhir langkahmu, desah terhenti di tepi peraduan. Kuntum bunga tak lagi menyapa embun pagi, fajar mentari seakan tak pasti. Kerlingmu tak mampu beri isyarat bisu, kosong tatapan tanda kering harapan. Tamat pentas hidupmu, segalanya terasa pilu, sepi sendiri di lorong kekalmu. Siapapun tak akan bisa membusungkan dada tatkala roh jiwa lepas dari raga. Baru kau sadari kau bukan siapa-siapa, betapa nestapa dirimu. Angkuhmu dalam kemewahan, meremehkan Tuhan. Kau bawa dirimu dalam kehinaan.
Andaikan sekarang masih ada kesempatan, ini tinggal satu sisa peringatan. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu hari ini sungguh keras menegur saya dan setiap pendengar. Tolong kami Roh Kudus untuk kami tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan begitu luas, begitu tinggi, begitu dalam. Tapi waktu hidup kami terbatas. Ada waktu perkenanan Tuhan, ada waktu Tuhan tidak berkenan lagi. Tolong kami Tuhan untuk bijak. Segera mungkin kami mempergunakan waktu kami untuk menghargai kasih karunia-Mu. Dengan kami melakukan perbuatan kasih, dengan kami melakukan apa yang baik yang berkenan kepadamu Tuhan. Karena Tuhan akan segera datang kembali memberi upah kepada setiap orang, apakah baik ataupun jahat. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang berbuah baik, berbuah manis bagi sesama dan bagi Engkau Tuhan. Kami percaya oleh kuasa firman-Mu, oleh Roh Kudus, dan jika kami mau meresponi dengan benar setiap firman-Mu, maka kami akan mampu menjadi pribadi-pribadi yang menghargai kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau baik bagi kami. Berkati setiap pendengar Gemar online dimanapun berada Tuhan. Tuhan berikan mereka semua damai sejahtera, sukacita, kesanggupan untuk melakukan apa yang Kau kehendaki. Berkati setiap kami Tuhan, jadikan kami orang yang sukses di dalam Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang dan kami bisa menopang pekerjaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat bergemar, Tuhan Yesus memberkati. Jangan pernah lelah untuk bergemar, haleluya.